kita belajar apa? Matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya semangatnya lebih keluar lagi, lebih bisa semangat lagi. Kita menyanyikan tepuk Jadi satu. 1, 2. Tepuk jadi satu. Tepuk jadi dua. Tepuk jadi tiga. Tepuk jadi empat. Tepuk jadi lima. Tepuknya muda. 1, 2, 3. Usia berdoa. Kalau sudah siap berdoa, berarti anak ibu sudah bisa diatur dengan diam, dengan fokus. Kemudian ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Silakan Fatan. Sit ready for your hand and practice. Let's try together. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu ambil absen. Jadi yang ibu sebut namanya silakan menjawab dengan kata hadir. Afnan, Hadir. Aisyah, Hadir. Alfarizi, Hadir. Alifah Zahra, Hadir. Almaira, Hadir. Anaki Azam, Hadir. Azira Najmi, Hadir. Azura Bilqis, Azara Adriana, Ryan Bramasta, Hadir. Citra Septiana, Hadir. Fatan Arayan, Hadir. Faiz Asraf, tidak hadir, Nah. Muhammad, Hadir. Farel, Hadir. Ilham, Hadir. Ilyas, Hadir. Zidan, Hadir. Naziha, Hadir. Nizam, Hadir. Faci, Hadir. Saukina, Hadir. Vanessa, Hadir. Zaki, Hadir. Zafran, Hadir. Zain, Hadir. Zio, tidak hadir. Berarti ada berapa orang teman yang tidak hadir? Ibu harap anak-anak ibu selalu rajin datang ke sekolah. Dan sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak ibu berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tahu? Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku lahir, jadi pandu ibu.
3. Satu, mulutnya dikunci. Dua, tutupnya yang rapi. Tiga, mendengarkan guru. Satu, dua, tiga, dapat ilmu baru. Berarti sudah bisa duduk ya. Rapi. Duduk yang rapi. Siap duduk rapi. Mana semangatmu? Semangatku. Kalau ibu bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Begitu jawabnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, terima kasih anak-anak ibu yang sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ibu jelaskan. Sekarang ibu ingin bertanya, jika misalnya kita menghitung dengan cara biasanya kan anak ibu waktu kelas 1 misalnya nih 8 tambah 5, 8 di hati, 5 di Jari. 8 setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bu. 13 Bu. Berarti sudah lebih dari 10. Bu, di mana letaknya angka 0-nya, angka 1-nya? Sudah bisa Kak anak ibu? Sudah tahu nilai tempat bilangannya? Sudah? Coba ibu mau bertanya dulu. Nah, ini dibaca angka berapa? Dibaca angka berapa? 30 berapa? 32. Lipatan ini belum fokus. Berapa ini lipatan? 32. Kok 32 Bu? Kan angkanya 3 dan 2. Karena ini nilai bilangannya ada memiliki nilai tempat. 3-nya nilai tempatnya apa ini? 10. 2-nya? 2. Jadi minggu lalu kita sudah belajar ini nilai tempat bilangan. Nah, di mana letak satuan dan di mana nilai letak puluhan. Jadi kita harus tahu mana yang puluhan, mana yang satuan. Zafran, mana yang puluhannya Zafran? 1 puluhan. Yang satuannya mana Zafran? 8 satuan. Berarti anak-anak itu sudah paham pelajaran kita minggu lalu. Sekarang ibu mau bertanya, kalau kita menjumlahkannya, angkanya itu sudah lebih dari 10. Bagaimana cara mudahnya untuk menghitung? Kalau kita letak di hati, terkadang kita lupa. Jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran berhitung penjumlahan bersusun. Menghitung penjumlahan bersusun. Di sini kita masuk ke pembelajaran yaitu penjumlahan bersusun. Apa tujuannya Bu? Agar anak-anak ibu bisa melakukan penjumlahan bersusun dengan benar. Kemudian bisa menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya apa, Bu? Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu misal anak ibu punya kelereng yang laki-laki biasanya nih. Anak ibu punya kelereng 10. Kemudian adiknya punya kelereng 8. Atau adiknya punya kelereng misalnya ya 8. Nanti ketika dijumlahkan dengan cara bersusun itu bisa lebih gampang dan kita tidak lupa. Kemudian apa yang kita lakukan untuk menjumlahkan angka-angka besar? Sekarang ibu punya video. Bisa nampak ini semua dari belakang laptop ibu? Nah, di sini misalnya ada soal sebelum melihat video ini. Kita memiliki 25 kelereng. Dan teman kita memberikan 17 lagi, sama seperti tadi. Kita mempunyai 10 kelereng. Kemudian ditambahkan sama adik kita 8 kelereng lagi. Menjadi 10 ganti 8 dijari. Itu sangat gampang menghitungnya. Tapi kalau sudah 2 angka dia dijumlahkan, maka kita harus menggunakan cara bersusun ke bawah. Kemudian di sini ada materi, nanti kalian dengarkan dengan seksama. Nampak angkanya? Terlihat angkanya? Di sini nampak semua? Nampak? Nampak ya? Nah, duduk, makanya duduk. Nah, duduk nampak? Nah, duduk ya. Di sini ada angka 31 dan 22. Mari kita belajar penjumlahan bersusun. Kita mulai ya. Soal pertama. Berapa soal pertama? 31 tambah 42. Pertama, kita jumlahkan angka satuan di sebelah kanan. Sekarang Kita jumlahkan kalian dengarkan saja. Mata melihat ibu semuanya. Biar sama-sama mengerti dan paham. Soal pertama. Ini soal pertama. 31 tambah 42. Pertama, kita jumlahkan angka satuan di sebelah kanan. Nah, ini angka satuan ya. Jumlahkan 1 dan 2. 1 tambah 2 berapa? 3 sama dengan 3. 3. Ini pulus. 3 di bawahnya. Selanjutnya, kita jumlahkan angka puluhan di sebelah kiri. 3 dan 4. Berapa? 4 sama dengan 7. Tulis 7 di bawahnya. Jadi 31 tambah 42 sama dengan 73. Soal berikutnya. Soal berikutnya. 53 tambah 60. Jumlahkan angka di sebelah kanan. Kanan satuan ya. 3 tambah 0 3 tambah 0 berapa? 3. Tulis 3 di bawahnya. Selanjutnya, angka puluhan di sebelah kiri. 2 tambah 6 Berapa? sama dengan 8. Tulis 8. Jadi 23 Ditambah 60 sama dengan 8. 83. Soal berikutnya. 84 tambah 15. 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 1. 1 Coba sama dengarkan dulu. dengan Sama 9.
Berarti 84 tambah 15 sama dengan 9. Soal berikutnya 36 tambah 6 tambah berapa? 6 tambah 2 sama dengan 8. Tulis 8. Tulis kalau satu dia satuan dengan satu. Selanjutnya angka di sebelah kiri. Karena ada angka puluhan yang kosong, Nah, ini yang kita kosong ya. jumlahkan dengan 0. Nah, 0. Jadi Tapi tidak usah 3 ditulis. tambah 0 sama dengan 3. tulis 3. Jadi 36 tambah 2 sama dengan 38. Soal selanjutnya 43 tambah 35. Nah, ini 2 angka. 3 tambah 5 sama dengan 8. Tulis 8. 4 tambah 3 sama dengan 7. Tulis 7. Jadi 43 tambah 35 sama dengan 78. Soal selanjutnya 37 tambah 15. Nah, ini tolong perhatikan 7 ya. tambah 5 7 tambah sama 5 dengan 12. 12. Jika hasilnya Nah, di jika atas angka hasilnya 9 atau angka puluhan, maka kita tuliskan angka satuannya saja. Satuannya Dan angka puluhan kita maka sisihkan di satuannya berapa? atas di sebelah kiri. Jadi, Jadi 7 tambah 5 sama dengan Jadi, kalau ketika dia sudah melebihi dari 9 jumlahnya, maka kita tulis dulu di tempat yang tidak terlihat sama soal ini, atau kita tulis kecil saja. Zaki, perhatikan Ibu. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita tulis yang sejajar dengan sini satuan atau puluhan? Satuan atau puluhan di sini? Berarti kita ambil angka satuannya berapa angkanya? 2. Bu, tinggal satunya puluhannya, Bu. Ditinggal satu ini dinaikkan ke atas nilai puluhan. Iya, ini puluhan. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 1 berarti 52. dan 12. Tulis 2, sisihkan 1 di atas. Ya, sisihkan 1 di atas. 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Tulis 5. Jadi 37 tambah 15 sama dengan 52. Tambah 19. Tambah 19. Nah, 71 soal berikutnya. 71 ditambah 19. Berapa ini? 1 ditambah 9 berapa? 10. Berarti angkanya 1 dan 0. Jangan langsung ditulis 10 di sini. Berarti kita ambil satuannya. Angkanya berapa? 0. Kita tulis sesuai dengan nilai tempat 1. Sisanya berapa angkanya? 1 dinaikkan ke atas. 1 tambah 7 berapa? 8 tambah 1 Sampai di sini sudah ada yang paham? Siapa yang belum paham? Ilya sudah paham? Jadi kuncinya jika nilainya sudah lebih dari angka 9, maka yang kita ambil kita sesuaikan hasilnya dengan nilai tempatnya. Kita ambil dulu nilai 1, tulis di bawahnya, kemudian sisanya baru kita sisihkan di atas nilai puluhan. Nah, kayaknya udah mulai mengantuk-ngantuk nih, coba
Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah bisa semangat lagi? Bisa. Sekarang ibu pengen coba anak-anak ibu yang sudah mengerti tadi. Coba Vanessa ke depan. Ke depan dulu Vanessa. Jangan takut, Pak. Jangan takut, Pak. Nah. Tulis 19 ditambah 18. Besar lagi. Nah, sebesar ibu tuh. Nah, tuh. Tambah 18. Nah, jangan lupa buat tanda tambah. 9 tambah 8 berapa, Vanessa? Silakan tutup. Ya, berapa? 9 tambah 8 coba. Boleh di hati disimpan. Nah, mana yang ditulis? Ah, ya benar. Tepuk tangan dulu untuk Vanessa. Berarti 9 ditambah 8 hasilnya 17. Karena ini nilai tempatnya satuan, kita ambil nilai satuan. Berapa nilai satuan 17? 7. Yang satunya nilainya 10. Baru kita sisipkan di atas 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3. Betul. Berarti Pak Nisa sudah paham. Kemudian coba Aisyah. Tiga puluh 5 ditambah 26. Ke tengah lagi, ke tengah. Nah, tuh. 35 ditambah 26. Tepuk tangan untuk Aisyah. Betul Kak yang dibuat Aisyah? Mari kita periksa bersama-sama. 5 ditambah 6 sama dengan berapa? 5 berapa? 11. Kita tulis angka satuannya berapa? 1. Naik angka 1. Karena 11 itu sama-sama 1, kita ambil di belakangnya 1, puluhannya 1. Berarti puluhan dan satuan sama angkanya, tapi nilainya berbeda. 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, 6. Hasilnya 61. Dari sini, apakah anak ibu ada yang ingin bertanya, Bu, saya nggak ngerti, Bu, saya belum paham. Siapa? Ada? Afnan sudah? Zafran? Darmandi? Sudah? Sudah? Coba bilang sudah, Bu. Kalau belum, kita jelaskan kembali mana Zafran yang tidak mengertinya. Jadi, kita kalau menjumlahkan lebih dari 2 angka atau lebih dari nilainya 9, lebih mudah kita menggunakan cara menghitung penjumlahan bersusun. Agar apa? Agar memudahkan kita
untuk mencari hasil penjumlahan. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Sudah mengerti? Coba nyanyi dulu, mau nyanyi apa kita dulu? Ya, ayo kita mulai bernyanyi matematika. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, selalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kita hitung 1 sampai 10. Masih belum semangat, coba berdiri dulu. Ini ya, saya berdiri. Nah, nyanyi matematika. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, selalu berpelukan, sembunyi di belakang. Ayo kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kita hitung 1 sampai 10. Sekarang kan anak-anak itu sudah dudukan per kelompok. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah Rizi, dengarkan itu dulu. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah Rizi tetapkan, masih kita berduduk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kemarin ibu udah meminta anak-anak ibu untuk membawa gunting dan lem. Sekarang boleh dikeluarkan guntingnya. Apa Brian? Ya boleh. Mbak punya temannya aja di sini. Dan kalau sudah duduknya yang rapi, duduk yang rapi. Sebelum kita mulai pelatihannya, ibu mohon menggunakan guntingnya tidak main-main dengan gunting. Cukup mengerjakan apa yang ibu perintahkan. Jangan nanti temannya digini-ginikan, tidak boleh. Karena gunting itu termasuk barang yang berbahaya, barang tajam, makanya tidak boleh dimainkan kecuali diperintahkan oleh guru. Nggak boleh kena tangan, harus lebih berhati-hati. Di sini ibu punya lembar kerja peserta didik. Jadi kita di sini ada nanti langkah kerjanya di sini dibaca baik-baik. Nah, tolong didengarkan baik-baik ya. Taruh dulu, letak dulu. Nah, dengarkan ibu baik-baik. Langkah kerjanya, potong kertas menjadi 2 bagian. Nah, nih, kan ada garis-garis putus itu, digunting bagian urusan itu. Kemudian gunting setiap potongan gambar dengan rapi. Jadi di sini ada gambar. Potong
kayak kalian menggunting gambar. Nah, potong. Jangan sampai terputus angkanya. Paham? Kemudian anak ibu kerjakan soal penjumlahan di atas. Jadi setelah digunting satu-satu ini, nanti kerjakan ini. Apa hasilnya? Misalnya di sini misal ini ya. Misalnya 14 ditambah 2. Hasilnya misalnya ini 29. Berarti gambar ini ditempel ke penjumlahan yang sudah kita hitung. Letak dulu guntingnya, satu kali berdiri. Nah, jadi 14 ditambah 2 misal hasilnya 29. Berarti gambar ini yang kita tempel ke soal yang sudah kita paham? Paham anak ibu? Kemudian jika salah mendapatkan jawaban, cari jawaban yang sesuai pada setiap gambar. Jadi ini sudah cocok semuanya dengan gambar tersebut. Kemudian tempelkan potongan gambar pada bagian soal dengan menggunakan lem. Nah, itu dia. Setelah kita gunting, yang digunting yang bergambar ini aja ya, yang di atas tidak digunting. Nah, yang digunting hanya hasil penjumlahan bergambar ini saja. Kemudian nanti ditempel satu-satu sesuai dengan penjumlahan yang benarnya. Kemudian kerjakan dengan rapi. Jadi ngelem itu nak jangan bertumpuk sebanyak-banyaknya. Cukup bagian pinggir, kemudian kita sama. Jadi hemat lem dan hemat waktu. Kerjaan juga lebih rapi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Di sini ada nama anggota kelompok. Tulis nama temannya. Semua satu kelompok. Ini kelompok 1, yang itu kelompok 2, yang depan ibu ini kelompok 3, yang di samping ibu kelompok 4. Jadi tulis nama kelompoknya, nama kelompok misalnya kelompok 1, kelompok 2, baru nanti nama anggotanya. Paham? Paham? Sudah bisa dimulai? Coba dulu ya. Tertawa 3 kali seperti apa lagunya? Kemarin 3 kali. Mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Ulang ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Masih kurang fokus. Sekali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Dapat semua. Temannya. Tulis nama kelompok dulu. Bekerjanya bersama-sama ya. Nah, nanti ini gambarnya ini yang ditempel. Jangan nanti satu temannya salah. Didiskusikan secara berkelompok. Bisa? Kenapa Fatan tak semangat? Minum Fatan dulu. Kurang? Berarti? Coba lagi. Dah, jangan dipotong gambar belakangnya. Tapi tulis nama dulu. Kelompok berapa kalian? Kelompok 2, tulis kelompok 2. Kelompok 4.
Ilyas, Fatan, Zira, Zain, Almaira. Kalau kurang tinggal disambung di bawah. Oke? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Nah, dimulai dari sekarang pelajaran. Waktunya 15 menit saja. Jadi, misalnya nih, kelompok 3 diskusikan jawaban. Dicari dulu jawabannya. Dicari jawabannya baru ditempel. Mana angka yang sesuai ditempel di sana. Dicari dulu hasilnya Ilyas. Cari dulu. Sama-sama mencarinya. Ya boleh terserah, pokoknya ada gambarnya itu bisa ditempel. Dicari dulu jumlahnya baru dipotong. Tulis dulu jumlahnya, nanti tinggal mencocokkan dengan gambar yang sesuai dengan hasilnya. Ilyas, bukan begitu caranya Ilyas. Dicari dulu jumlahnya Ilyas. Ya, semua dicari dulu, nanti tinggal gunting semuanya. Ilyas, dicari semua dulu semuanya. Berapa ada 9 soal? Cari dulu. Nanti guntingnya, letak dulu guntingnya. Cari bersama-sama, jangan berbeda jawaban satu kelompok. Jadi satu kelompok itu jawabannya harus sama. Boleh berdiskusi, boleh bersama-sama menjawabnya. Misalnya di sini Azura sama yang lain bekerja sama mencari hasilnya. Nanti diisi dulu, diisi baru dicari angka yang sama. Misalnya ini berapa hasilnya? 29, misalnya ambil 29 nanti tempel. Maka dicari dulu jumlah semuanya baru menggunting. Jangan menggunting dulu. Hasilnya dicari terlebih dahulu. Brian, hasilnya dicari. Ditulis. Biar nggak lupa. Udah, tulis nama anggota kelompok, nama panggilannya saja. Dicari hasilnya dulu semuanya. Misal ini 29, nanti kamu baru digunting. Sini tinggal kita, bisa ini 16 hasilnya, ambil ini 16. Jadi diisi dulu semua baru menggunting. Dia nggak repot menggunting, cari. Jadi mencari aja. Harus sama semua jawabannya. Setiap kelompok harus sama jawabannya, tidak ada yang berbeda. Itu namanya tugas kelompok, berdiskusi. Jangan mencari sendiri-sendiri. Nanti periksa punya temannya mana yang salah, diperbaiki, jadi tahu. Lihat sini dulu guntingnya. Astagfirullahaladzim, gunting apa? Gunting siapa tuh? Gunting kaki. Ya udah, nggak usah besar suaranya. Udah, ayo cari dulu hasilnya. Nanti ke ketua kelompoknya yang memimpin. Yang dijumlahkan nilai satuan terlebih dahulu yang letaknya di sebelah kanan. Sama-sama menjawabnya, sama-sama. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, jangan sendiri-sendiri nanti salah. Ayo cepat, waktu sudah berjalan 5 menit, tinggal 50 menit lagi. Siapa yang paling cepat nanti itu berarti pemenang juara kelompok ini. Dengan jawaban betul semua. Nanti kalau udah ketemu kawannya, kasih tahu kawannya, beri penjelasan, baru digunting. Boleh lihat punya temannya, tanya sama temannya, itu gunanya berdiskusi kelompok, bukan individu atau sendiri-sendiri. Dan bisa menyelesaikan masalah. Satu, jangan kedua sampai depannya. Yang dipotong nanti ini saja ya anak-anak ibu. Ini saja, jangan depan ini saja.
Kalau sudah dapat hasil semuanya, boleh. Boleh ditanya sama temannya yang tidak mengerti, yang kurang paham, atau ke ibu juga boleh. Azara udah selesai, dikasih tahu temannya semua hasilnya. Ini teman-teman, apakah sama jawaban kita? Kalau ada yang berbeda, diperbaiki. Ayo. Jadi coba kerjasama, selesaikan. Kalau udah tahu lagi, tahu temannya, jelaskan ke temannya. Biar sama-sama selesai cepat. Ayo, yang ini juga. Ryan ya, kasih tahu temannya caranya seperti ini, jawabannya seperti ini. Jangan keduanya Ryan, Masya Allah. Satu saja, satu. Makanya ibu bilang dari tadi, satu lembar. Jangan sampai ke depan Ryan. Brian jangan sendiri, ini kerja kelompok. Kalau kerja kelompok harus bersama-sama. Diberitahu temannya yang kurang paham, dikasih tahu, ditunjukkan, dijelaskan. Dia punya temannya, diikutin cara temannya, kasih tahu temannya. Ini kelompok. Jadi kalau ada salah satu kelompoknya tidak sama jawabannya, berarti kalah. Nanti namanya, sekarang jumlah dan tempelannya dulu. Tuh temannya udah ada yang selesai, tanya sama temannya. Kalau berbeda nanti ikuti kualifikasi. Komponya berarti tidak kompak. Harus kompak, harus bersama-sama, harus sama. Kalau kerja kelompok itu berbeda dengan kerja sendiri-sendiri. Iya. Jadi mana yang betul? Tulis dulu biar lupa. Biar tidak lupa, ditulis dulu. Ini pakai. Dengar, ini. Apa? Ayo ditempel lagi. Ayo sama-sama hasilnya dengan temannya, jangan berbeda. Hati-hati ketika memotong. Nah, ini misalnya apa jawabannya? 16. Nah, berarti ini kan? Nah, ini ditempel dulu. Iya, maksud ibu kan ini 16. Tempel ke sini. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Kelompok ini udah ngerti. Lihat punya temannya, berapa hasilnya dikasih tahu temannya, diskusi sama temannya, jangan duluan. Nah, 16. Gimana 16 angkanya? 16. Mana 16 angkanya? Menangkan 16 dari gambar ini. Nah, nanti dibuat dulu ya. Hasilnya 16 kan namanya. Dapat tulis hasilnya. Kalian udah? Berapa hasilnya? 16. Mana 16 angkanya? Nah, ini semua nih. Bunyi satu-satu.
Nanti berapa lagi 29 lagi nih? Nanti berbentuklah dia sebagai gambar yang tersusun. Hati-hati ya menguntingnya, hati-hati, penuh fotokopiannya, ketelitiannya, kehati-hatiannya. Nanti karena bisa melukai ya, jangan hilang nomornya, gambarnya boleh terpotong sedikit tapi angkanya jangan hilang. Nah, bisa lagi. Nggak tahu ibu betul apa enggaknya. Ini, Bu. Ya, potong lagi kucingnya. Kucingnya potong lagi biar muat dia di dalam buku. Ini udah selesai. Ada yang mencoba? Ini, Bu. Bagus, rapi, naik. Ini potong lagi putihnya, jangan besarnya. Ini lemnya, Bu. Boleh. Ya, yang paling rapi nanti ada reward dari ibu. Hadiah. Yang paling rapi kelompoknya itu dikumpul ya. Yang paling rapi itu dikumpul nanti akan ada hadiah dari ibu. Hadiahnya Adalah iPhone dalam bentuk gambar ya ibu kasih. Yang sudah kelompok 3 sudah mulai. Kelompok 3 sudah mulai menempel. Kelompok 2 apa kabarnya? Belum juga ada yang menempel. Belum sama sekali, baru 1 Brian. Kelompok 4 belum ada satu baru Citra. Kelompok 1 ayo. Nah, biasanya kelompok 1 ini nomor 1, tapi kok ini belum juga selesai. Kok bingung? Tinggal mencari angkanya saja bingung. Kalau jawabannya benar, maka dia akan tersusun gambar seperti kita menyusun puzzle. Gak apa-apa, yang penting angkanya jangan terpotong. Karena iya, di tempel lagi sesuai dengan angkanya, makanya memudahkan kita tuh diberi kegunting. Makanya dihitung dulu, baru ditempel. Ayo kelompok 3, go. Iya, Astagfirullah, itu ceknya kenapa ada yang luka? Zaki, apa lagi Zaki?
Sudah selesai? Ayo, ada yang selesai kelompoknya? Sudah selesai? Ayo, ayo, udah ada yang selesai? Ayo, ayo, siapa kelompoknya yang paling cepat? Sudah selesai? Ya, kelompok 1. Apakah benar jawabannya? Ini sudah tertempel semua, tetapi masih kurang rapi. Berarti salah, bukan? Tidak ada yang salah, kita periksa sama-sama. Tadi dari Ibu sebut sesuai dengan angkanya. Nah, kelompok 1 jawaban yang benar, tetapi kurang rapi sedikit. Ayo, ada lagi yang lebih rapi. Ayo, kelompok lain mana yang benar? Fadila. Nah, ayolah. Ayo, Fatan, kelompok 2. Ayo, ada yang udah selesai? Kelompok 4 sudah ada? Belum, masih lama. Masih kelompok 1. Ya, pemenangnya yang paling cepat dan rapi adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Yang kedua adalah kelompok 3. Beri tepuk tangan. Dan mari kita coba bersama-sama. Ya, yang belum selesaikan dulu. Ya, sambil menyelesaikan kita baca dulu. Ya, nanti kita lanjutkan. Tolong dulu letak semua barang. Pertanyaan soal pertama, 14 ditambah 16. Siapa yang bisa? Yes, cepat, ayo. Jalannya dipercepat. Berapa tadi? 14 sama 2. Yang lain, tolong perhatikan dulu. Yang lain, diletakkan dulu barangnya. 4 tambah 2, Ilyas. Ayo, Ilyas. Nah, yang kedua, silakan, masih ada. Betul. Tepuk tangan. 26 ditambah 3. Kemudian Farel bisa 35 tambah 1 Farel. Tunggu, nanti setiap kelompok dapat giliran. Cepat Farel. Tambah.
kanan. Bu, siap, Bu. Kelompok 4. Vanessa. Ayo, ayo. Dah, Farel betul. Dah, jawaban Farel betul, tepuk tangan. Mana tepuk tangan yang meriahnya? Nizam betul, tepuk tangan. Betul Vanessa, beri tepuk tangan. Jadi temannya yang sudah menjawab benar itu akan kakinya akan itu akan berbentuk gambar yang bersusun seperti menyusun puzzle Pak. Jadi kalau betul jawabannya hasilnya akan seperti ini, gambarnya akan menjadi tersusun dengan rapi. Sudah selesai. Sekarang kedua kelompoknya mengumpulkan punya temannya semua. Yang sudah selesai. Kumpulkan semua orangnya. Pokoknya kumpulkan sama-sama teman-temannya. Kumpulkan sama-sama dengan temannya. Ya, yang belum selesai nanti dilanjutkan. Yang belum selesai nanti dilanjutkan. Semuanya. Nah, semuanya simpan semua alat-alat gunting dan lemnya. Simpan dulu, simpan. Nah, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Nah, jadi dari soal ini kita bisa suaranya nanti sudah ada habis waktunya. Jadi setiap kelompok sudah mengumpulkan, tinggal punya teman yang belum nanti dilanjut. Yang penting dari kelompok sudah ada perwakilan. Kelompok 4 ada? Sini. Rizi, sini. Kelompok 2 1 udah kan? Kelompok 2 udah dikumpul tadi. Kelompok 2 udah, ayo. Ayo kelompok 2, yang paling lama kelompok 2 ini. Kelompok 2, 1, 2, 3. Udah coba dari kelompok 1 Nizam. Kelompok 3 angkatan sini Brian. Pegang. Kelompok 4 udah Rinji. Udah, coba. Dan yang itu perhatikan temannya. Kelompok 1, kelompok 2. Dan itu yang Nah, kelompok 1 sudah benar semua. Kalau menandakan benar berarti gambarnya sudah tersusun dengan rapi, dengan puzzle-nya yang sudah tersusun dengan benar. Kelompok 2 ini lihatkan teman-temannya. Kelompok 3, kelompok 4. Mari kita beri tepuk tangan. Berarti ini betul. Berarti anak-anak ibu sudah bisa memahami penjumlahan betul. Silakan duduk. Terima kasih atas kerjasama.
duduk dulu nanti kita jadi. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa memahami dan mengerjakan soal-soal yang lebih dari angka 9. Yang lebih dari angka 9. Jadi, anak-anak itu bisa melakukan penjumlahan bersusun dengan benar. Seperti contoh temannya yang perwakilan dari setiap kelompok mengerjakan soal di depan. Kemudian Ziha, nanti dilanjut. Dengarkan ibu dulu, Farel. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah penjumlahan bersusun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari penjumlahan. Contohnya apa? Misalnya kita punya uang, jangan uang melulu kalau matematika zam. Misalnya kita punya kelereng ada 15, kemudian punya adik kita ada Brian, bagus Brian. Nah, jadi ibu harap dari penjelasan dan yang sudah kita kerjakan berkelompok bisa membuat anak-anak ibu lebih paham tentang penjumlahan bersusun. Jadi apa pelajaran kita hari ini? Matematika. Tentang apa? Penjumlahan bersusun. Apakah anak-anak ibu happy hari ini? Apakah seru pembelajarannya? Apakah menyenangkan pembelajarannya? Menyenangkan itu apa? Siapa namanya itu? Menyenangkan. Dan di sini ada soal untuk anak ibu kerjakan di rumah. Orang boleh bu? Orang boleh? Dah, semuanya duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Nah, semua tangan letak di meja. Duduk yang rapi, yang paling rapi itu yang istirahat. Nanti disimpan setelah ibu selesai berbicara. Dan di sini ada soal tentang penjumlahan bersusun, boleh dikerjakan di rumah. Nanti yang tidak paham boleh minta bantuan sama orang di rumah, orang tua atau kakaknya atau pamannya, terserah. Jadi di sini kita sudah belajar tentang penjumlahan bersusun. Apa gunanya? Memudahkan kita dalam menghitung lebih dari angka 9. Nilainya ya 9. Jadi nilai tempat itu ada puluhan, satuan, sampai ratusan, sampai ratus ribuan. Tapi kita sekarang baru belajar tentang nilai tempat puluhan dan satuan. Jadi cara penjumlahan bersusun itu kita letakkan sesuai dengan nilai tempat. Kalau dia satuan kita letakkan dengan 1. Kalau dia puluhan kita letakkan dengan puluhan. Jadi jangan 16 ditambah 15. Taruh pula 16 di hati, 15 sampai ke kaki dihitung. Jadi susah atau sulit. Jadi dengan penjumlahan bersusun lebih memudahkan kita dengan menghitung lebih dari nilainya lebih dari 9. Sudah paham anak ibu di sini? Sudah memahami anak ibu di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi jika kita menghitung jumlah bilangan yang lebih dari 10 dengan cara bersusun ke bawah atau penjumlahan bersusun. Minggu depan kita masuk dalam pengurangan.
kekurangan Susun. Terima kasih ucapkan kepada Nana Ibu yang sudah bekerja sama, yang sudah memperhatikan Ibu Afnan, yang sudah dengan fokus melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa judul lagu kita kalau mau pulang? Goodbye.